Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 dengan program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit semangat, memberikan sedikit motivasi, serta memberikan sedikit edukasi untuk sesama saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, dan lebih khusus yang sedang melanda negeri tercinta Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menerapkan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, khususnya adalah bagaimana kita untuk mengimplementasikan nilai rasa rela berkorban, khususnya dalam menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rela berkorban. Jadi, rela berkorban di sini dapat didefinisikan sebagai suatu sikap, sebagai suatu perasaan yang mana dengan adanya rasa rela berkorban ini, kita sebagai manusia yang notabene adalah makhluk sosial harus senantiasa saling berbagi, harus senantiasa saling berkorban, harus senantiasa hidup bersama, saling memudahkan satu sama lain. Dengan adanya rasa rela berkorban, sebagaimana yang merupakan salah satu dari nilai-nilai bela negara, merupakan suatu keharusan, merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, terutama dalam hal situasi dan kondisi seperti saat ini. Untuk mengimplementasikan rasa rela berkorban ini, tentunya dapat disesuaikan dengan kedudukan atau peran masyarakat masing-masing. Misalnya di sini posisi saya adalah sebagai seorang mahasiswa, di mana saya dapat mengimplementasikan nilai rela berkorban tersebut dalam bentuk pengabdian masyarakat misalnya. Nah, pengabdian masyarakat ini merupakan satu dari 3 tridharma perguruan tinggi, ya kan? Yang mana bentuk implementasi dari pengabdian masyarakat ini misalnya seperti memberikan bantuan, memberikan donasi kepada masyarakat yang rentan miskin, terutama bagi mereka yang terkena PHK akibat dari dampak COVID-19 ini. Nah, selain itu, bentuk pengabdian masyarakat lainnya misalnya seperti memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bahaya corona, dampaknya, dan lain sebagainya. Dan implementasi mengenai nilai rela berkorban ini dapat disesuaikan dengan posisi dan kedudukan masyarakat masing-masing. Untuk selanjutnya, di mana dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, berbagai elemen masyarakat saling bahu-membahu, saling menopang satu sama lain untuk memberikan bantuan, memberikan donasi, saling memudahkan satu sama lain. Yang kaya menyumbangkan sedikit rezekinya untuk yang masyarakat miskin atau yang rentan miskin, masyarakat prasejahtera, atau mereka-mereka yang baru terkena PHK akibat dampak dari COVID-19 ini. Tidak luput pula dari pandangan bahwa banyak para pekerja, terutama pekerja informal seperti ojek online, buruh, petani, pedagang, dan lain sebagainya terkena dampak dari wabah COVID-19 ini, di mana tentunya mereka banyak yang terkena PHK, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dirumahkan, stay at home, work from home, namun tidak digaji. Dan karena memang masyarakat Indonesia itu majemuk, kita tidak bisa mempersamakan satu sama lain. Ada masyarakat yang kaya, ada masyarakat menengah, bahkan ada masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Oleh
karenanya, marilah kita saling membantu, marilah kita bahu-membahu untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita, saudara-saudara kita setanah dan sebangsa, tanah air ya kan, yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena situasi dan kondisi saat ini mengharuskan kita untuk senantiasa waspada, sehingga kita jarang untuk keluar rumah. Sulit rasanya untuk mencari rezeki di tengah situasi yang mengkhawatirkan saat ini. Terutama saya berikan apresiasi yang tinggi terhadap para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam memerangi dan menanggulangi penyebaran virus corona ini, di mana banyak masyarakat Indonesia yang bahu-membahu untuk memberikan donasi, memberikan bantuan berupa masker, alat pelindung diri, hand sanitizer, dan lain sebagainya untuk mereka yang berjuang di garda terdepan. Saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka. Dan untuk mengimplementasikan rasa rela berkorban ini merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia, yang notabene memang sikap seperti inilah yang menjadi jati diri kita, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang gotong royong, bangsa yang bekerja sama, yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Inilah sesungguhnya jati diri yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oleh karenanya, marilah kita tumbuh kembangkan sikap rela berkorban antar sesama seperti ini. Baik, demikianlah beberapa argumentasi dari saya, beberapa sedikit ungkapan terima kasih dari saya, beberapa ungkapan motivasi, semangat, serta edukasi dari saya. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama bagi para tenaga medis yang notabene mereka-mereka inilah yang berjuang di garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling berdoa satu sama lain, membangun kepercayaan, sinergitas, berkoordinasi, berkolaborasi satu sama lain untuk memerangi wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Semoga wabah COVID-19 ini atas segenap kerjasama, perjuangan kita, pengorbanan kita, semoga semua permasalahan ini cepat berlalu. Dan perlu kalian yakinilah dan kalian percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan setiap hambanya. Dan percayalah serta yakinilah bahwa sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Yang terpenting kita tetap berikhtiar, berdoa, dan selalu berusaha agar permasalahan ini yang menjadi permasalahan bersama agar cepat berlalu, agar manusia serta makhluk hidup lainnya di muka bumi ini dapat kembali merasakan kehidupan yang normal seperti sedia kala. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salam sehat, salam bela negara. Together we are stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.